Halo guys, sekarang gue lagi ada di Banjarmasin. Tepatnya ada di Hotel Pyramid Suite. Gue mau sedikit cerita nih pengalaman gue ke Banjarmasin. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya tujuan utama gue ke sini adalah gue ingin ketemu sama saudara gue, saudara sepupu yang udah 20 tahun itu dia menetap di Banjarbaru. Ya di samping gue menyalurkan hobi gue yang suka traveling, gue juga niatnya untuk silaturahmi ketemu saudara gue, namanya dia Alukman ya. Alukman ini merupakan sepupu gue dari anaknya Uwa. Uwa tuh bude lah gitu kalau dari Jawa tuh ya. Dan alhamdulillahnya suami gue ngizinin gue buat pergi sendirian. Awalnya sih dia agak berat ya, karena mungkin takut gue kenapa-napa atau gimana gitu ya. Cuman dengan bujuk rayu yang udah gue lakuin, akhirnya dia ngizinin gue buat kesini sendiri atau solo traveling. Dalam kehidupan kita sehari-hari ya, biasanya kalau perempuan yang sudah menikah, dia selalu dianggap egois atau apa ya, kalau bahasanya tuh pandangan dari luar sana atau dari teman-teman selalu ada aja kata-kata gimana, loh kok anaknya nggak diajak, kok suaminya ditinggal sendirian jalan-jalan lah, nanti gimana, nanti anaknya sama siapa atau apalah gitu ya. Padahal menurut gue pribadi, yang namanya kita sebagai perempuan juga berhak buat happy gitu, terlebih ketika kita sudah menikah dengan segala macam segala macam rutinitas yang bikin kita boring, kita jenuh ya. Nggak masalah lah kita bisa menyalurkan hobi kita, di samping kita juga mengurus anak dan suami. Karena pada dasarnya dalam suatu pernikahan, di tahun pertama atau di tahun pertama awal-awal nikah itu sangat-sangat ini ya, menggebu-gebu, cinta yang lagi hot-hotnya gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, 5 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan, 15 tahun pernikahan, rasa jenuh itu pasti ada, nggak memungkiri ya. Dari gue pribadi juga ngerasa dengan suasana yang kayak gitu-gitu terus tuh ada rasa bosan, rasa jenuh. Nah maka dari itu prinsip gue membagi waktu atau kehidupan gue dengan 3 suasana, dimana yang pertama adalah family time, yang kedua love time, dan me time. Nah family time di sini gue biasa menghabiskan waktu bertiga ya, sama suami dan sama anak, pergi entah makan di cafe, entah nginep atau staycation di hotel, ngajak anak renang bertiga. Yang kedua adalah love time. Nah ini juga biasanya suka ibaratnya suka dibilang kayak nitipin anak gitu. Misalkan nitipin anak sebentar ada namanya penitipan anak, gue suka nitipin anak semalam atau 2 malam, itu dimana gue bisa menghabiskan waktu bareng suami gue aja gitu, cukup berdua aja gitu. Dimana kita mengulang momen masa-masa kita awal-awal nikah, berduaan, saling sharing, bisa ngobrol-ngobrol bareng, cukup berdua aja. Itu penting banget sih menurut gue, karena
cinta itu atau pernikahan itu harus dirawat, harus ada yang namanya kita tuh suasana bertiga dengan anak berdua. Dan sekarang yang gue lagi jalan ini, gue lagi me time atau mau refresh diri gue sendiri dengan segala rutinitas yang biasanya gue lakuin di kehidupan sehari-hari. Gue lagi mencoba untuk mencari suasana baru, suasana pergi sendiriannya gimana gitu. Jadi gue bisa membandingkan gimana sih rasanya, gimana sih suasananya kalau lagi jalan bertiga, gimana sih suasananya kalau lagi jalan berdua dan jalan sendiri. Itu ada masa-masanya. Bukan berarti kalau kita pergi sendiri atau kita menyalurkan hobi kita sebagai seorang woman itu nggak egois kok, itu sama sekali nggak salah kok gitu loh. Selagi yang pertama kita memang ya pure menyalurkan hobi kita aja gitu, nggak selingkuh, nggak yang neko-neko, nggak yang macem-macem gitulah ya. Oke, jadi apapun hobi kamu ya, bagi ibu rumah tangga nih atau bagi perempuan yang sudah menikah, punya hobi makan atau masak, hobi jalan-jalan, hobi belanja, selagi itu diizinkan, dengan catatan diizinkan oleh suaminya, tidak masalah ya. Jangan merasa bersalah atau insecure sama diri kita karena diomongin gitu sama orang, si ini mah begini, si itu mah begitu ya. So what, hidup adalah kita yang menjalani, kita yang menjalankan ya. Jadi menurut gue nggak berdosa juga kok kalau cewek udah menikah terus bisa menyalurkan hobinya gitu ya. Itu aja sih paling. Terima kasih sudah mendengarkan cerita atau sharing-sharing nggak jelas dari gue. Selamat pagi, dadah. Life could be a dream, life could be a dream.